terdengar ya? Bisa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada para guru, para master dan para asatidz yang mungkin ikut mendengarkan pada kesempatan malam hari ini sesuai tema yang saya dipesankan oleh para petinggi di LKHI tentang tazkiyatun nafas. Maka malam hari ini insya Allah teman-teman kita akan berbicara tentang hati. Karena nafas ini cenderung termaknai dan terlokalisasi dengan hati. Teman-teman sekalian, berbicara tentang hati, ini kita langsung masuk ke materi untuk memanfaatkan waktu. Berbicara tentang hati secara kesehatan ya. Tentunya materi ini menjadi perenungan untuk saya pribadi dan kita semua sebagai seorang yang berstatus penyehat Tibbun Nabawi atau teman-teman sebagai penyehat klasik ya. Ini perlu menjadi dasar sebelum kita menyampaikan apapun yang keluar dari lisan kita kepada pasien dan apapun yang tersampaikan melalui tangan kita, melalui terapi apa saja. Maka ini adalah dasar. Ketika teman-teman kita semua bisa menjiwai bidang kita, maka yang kita berikan itu akan sangat nyaman kepada pasien kita. Contoh kecil misalnya, ada pasien datang kepada kita, belum ngobrol sama kita, sudah nangis karena bisa membuka diri. Sudah tersenyum karena bisa membuka diri. Itu kita berarti sudah ada jiwa sebagai pengobat Tibbun Nabawi itu sudah muncul. Ada lagi nanti di mana orang bertemu dengan seorang praktisi, tapi malah tertutup. Ya, ini kemungkinan yang bermasalah di penyehatnya. Tetapi kita tidak bisa menjudge seperti itu ya, karena ini perlu pengkajian lebih jauh. Baik, teman-teman sekalian, kita kembali kepada tema tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada antum semua, apa perbedaan antara apa itu qalbun? Ya, ada yang coba ingin menjawab nggak? Apa itu qalbun? Yang diketahui. Ada yang coba menjawab? Silahkan. Jadi dasar nih teman-teman. Apa itu qalbun? Hati, Ustaz. Silahkan. Baik, hati. Ada lagi yang mau mencoba? Apa itu qalbun? Ada yang coba lagi? Silahkan. Jantung, Ustaz. Baik, ada lagi? Kolbu dalam Al-Quran jantung. Oke. Saya coba gabungkan semua jawabannya. Di dalam bahasa Arab, qalbun adalah jantung. Al-kabid adalah hati. Tapi kita nggak ingin berdebat dengan apa itu qalbun, apa itu al-kabid. Sekarang kita masuk ke ranah jiwa yang ingin kita coba renungkan teman-teman sekalian. Ketika berbicara tentang jantung, jantung itu menguasai organ. Dan hati menguasai jiwa yang ada pada tubuh manusia.
Bisa kita ambil makna teman-teman sekalian, qalbun adalah jantung secara fisik dan qalbun adalah hati secara jiwa. Pernah mendengar istilah ini enggak teman-teman? Secara organ qalbun adalah jantung, dia berdetak. Tetapi secara jiwa dia adalah liver atau hati yang dia yataqallab, dia berbolak-balik. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis kita diajarkan Nabi untuk berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas Islam. Ya. Jadi kalau kita kaitkan ke dalam dunia kesehatan sebagai seorang penyehat, tazkiyatun nafas berarti kita mentazkiyah dua organ secara langsung, teman-teman sekalian. Apa itu? Jantung dan hati. Kalau jantung, berarti kita berbicara dengan organ nih. Dulu kita pernah belajar tentang 5 unsur ya. Dan fenomena organ. Nabi kita mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia bagus, bagus nih organ-organ semuanya, bagus nih tubuh seseorang itu semuanya. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusak juga nanti tubuh itu. Artinya apa? Ketika jantung ini rusak, maka organ-organ yang lain akan ikut rusak, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan hati? Hati adalah jiwa. Kalau teman-teman menemukan kasus hati, jangan pernah lupakan jiwa pasien itu. Hepatomegali, ini liver secara jiwa yang ekses. Maka harus disentuh tuh jiwanya tuh. Oke. Kalau teman-teman ingat, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khuruju bil lisan akhtar wa akhtar wa akhtar. 3 kali beliau sebut minal khuruji bis sayf. Keluarnya seorang mencaci maki dengan lisannya itu lebih menyayat, lebih sakit daripada seseorang ditebas dengan pedang yang tajam. Kenapa? Karena jiwanya yang kena. Hati. Kalau di dalam TCM, di dalam Ayurvedic, di dalam Ayurveda, ketika liver itu sakit, maka terjadi stagnasi chi liver ya, kita pernah bahas dulu. Stagnasi ini teman-teman akan membuat stagnasi di setiap organ. Ya, makanya Allah menaruh hati ini di organ tengah. Berarti apa? Ketika hati ini rusak, maka organ di atasnya akan kena dan organ di bawahnya juga akan kena dampaknya. Maka sekali lagi tazkiyatun nafas tidak terbatas pada ruqyah syar'iyyah, tetapi harus ada sentuhan secara organ. Ini sebenarnya tazkiyatun nafas yang diinginkan oleh para ahli kedokteran klasik, teman-teman saya. Baik, sekarang kita masuk coba memahami hati. Ya, kita coba memahami pembagian hati. Untuk kita renungkan kita ini di mana posisinya, begitu. Para ulama telah memberikan klasifikasi hati itu terbagi menjadi 3, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah hati yang sehat. Ya. Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang lurus, hati yang bersih. Bersih dari apa, teman-teman sekalian? Bersih dari segala hasad, segala dengki, kesombongan, dan semua hal-hal yang mengotori hati itu. Hati-hati teman-teman sekalian. Maksiat yang mengotori hati itu sangat-sangat tipis. Lembut dia, terkadang lembut sekali. Contoh misalnya, kita memandang sesuatu yang haram. Nanti kita bahas di poin apa saja yang dapat melukai dan merusak hati.
memandang sesuatu yang haram lalu timbul di benak kita sesuatu yang haram itu lalu kita iakan dan kita nikmati. Itu sudah merusak hati teman-teman sekalian. Contoh ngapunten ya teman-teman laki-laki misalnya melihat seorang wanita yang qadarullah sedang tidak menggunakan pakaian yang syar'i. Terlihat tergambar nih di benak nih. Kemudian dia terbayang, kemudian dia membayangkan sehingga timbul syahwat di hati atau timbul pertanyaan-pertanyaan yang ada pada hati, maka itu sudah membuat kerusakan pada hati. Tazkiyatun nafasnya dia mulai tergoyahkan di sana. Karena tazkiyatun nafas teman-teman soyogianya adalah mujahadatun nafas. Terus bermujahadah. Ditilik nih hatinya nih bagus apa tidak. Perbuatan ini bisa merusak hati atau tidak dan seterusnya. Pertama adalah hati yang sehat. Umumnya orang yang berhati sehat adalah mudah menerima nasihat. Ketika dibacakan Al-Quran, dia merasakan nikmat ketika mendengarkan Al-Quran itu. Walaupun dia tidak paham bahasa Arab. Karena itu sudah fitrah teman-teman sekalian. Maka teman-teman yang mendengarkan Al-Quran lantas tidak berbekas kepada hati, coba deh cek. Mungkin ada sesuatu pada hati itu. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit ini teman-teman sekalian, orangnya itu bisa kita katakan pelin-pelan. Tiba-tiba bagus, tiba-tiba nggak bagus. Gitu ya. Tiba-tiba muslim yang baik, tiba-tiba muslim yang fajir, muslim yang tidak baik. Biasanya orang seperti ini dinasihatin itu suka ngeyel. Ya. Sama dengan kita teman-teman sekalian. Ketika kita dinasihati oleh orang lain dan kita tahu kita sedang bersalah, kemudian kita berusaha membela diri, itu hati kita sedang sakit. Dan salah satu tanda hati yang sakit adalah kita merasa tidak tenang di hari itu, gundah gulana. Jadi gundah gulana tidak selalu karena gangguan syaitan atau jin yang masuk mungkin ya ke tubuh manusia, tetapi mungkin karena kita yang kurang menta'zim Allah, kurang kita membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, berpesan kepada kita untuk selalu zikir sama Allah, ingat terus sama Allah. Liyakun lisanaka ratban min zikrillah. Tetap basah nih lisan kita dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Ini sudah hati yang tertutup. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini nasihat sudah tidak bisa masuk. Dan hatinya selalu berisikan dunia dan kenikmatannya. Ya, mulai hari ini kita mulai berbenah diri. Kira-kira hati kita masuk di mana? Ya, agar kita bisa peka dengan pasien kita, teman-teman sekalian. Karena ini ranahnya kita menjadi pengobat ya. Kita tidak membahas tentang tafsir-tafsir dari Al-Quran dan takhrij dari al-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, teman-teman sekalian. Apa saja yang dapat merusak esensi atau sehatnya hati sehingga tazkiyatun nafas itu susah kita lakukan, bahkan gagal untuk kita wujudkan di dalam hati. Ingat teman-teman sekalian, sebagai seorang penyehat tibbun nabawi yang selalu disampaikan oleh para guru kita dan teman-teman yang sudah menjadi trainer di sini ya, biasanya membuka pelatihan holistik, bekam holistik, fasdu holistik, krek holistik, dan lain sebagainya. Ingat, esensi holistik ini sangat luas, sangat besar teman-teman sekalian. Tidak semata-mata nama, tetapi kita punya emban dan punya tanggung jawab besar ketika kita menggunakan holistik itu. Di kelas Hongkong pernah saya bahas tentang holistik. Tubuh manusia, teman-teman sekalian, mungkin ini bermanfaat, saya ulas sedikit. Tubuh manusia ketika kita mengobati, manusia itu terbagi menjadi dua. Jasad dan ruh, jiwa.
Menjaga kesehatan jiwa adalah dengan cara memberikan kepadanya materi, begitu, memberikan kepadanya nutrisi dari mana dia datang. Roh itu datang dari mana, teman-teman sekalian? Silahkan dibuka mic-nya. Roh itu datang dari mana? Allah. Assalamualaikum. Dari langit, Ustaz. Betul, roh itu datang dari langit. Maka menjaga esensi kesehatan dari roh itu adalah dengan yang datang dari langit, Al-Quran dan Sunnah. Itu saja sebenarnya. Ketika teman-teman menemukan pasien yang terganggu jiwanya, sebenarnya ia sedang terlalu jauh dari roh itu kembali kemana gitu. Maksudnya dia terlalu jauh dari agama dia. Muslim dan non-muslim itu sama. Ini saya temukan banyak sekali di ruang cuci darah ketika saya masih praktek di RSUD dulu. Itu hatta orang non-muslim ketika dia jauh dari agama mereka, kepercayaan mereka, itu mereka sangat terganggu. Sangat tidak nyaman. Terkadang mereka juga hilang kesadaran. Baik, kemudian sekarang jasad. Jasad kita ini dari mana, teman-teman? Jasad kita dari mana? Dari tanah. Dari tanah. Baik. Maka menjaga kesehatan tubuh kita itu sebenarnya dari alam semesta ini. Simple sehat itu begitu. Roh kita sehat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jasad kita sehat dengan alam sekitar kita. Sekarang pertanyaan berikutnya. Jasad terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang mau coba? Silahkan, ada yang mau coba? Jasad kita terbagi menjadi dua. Apa saja? Jasad yang sehat dan jasad yang tidak sehat, Ustaz. Belum. Terima kasih sudah mencoba. Ada lagi yang mau coba? Jasad kita ini terdiri dari dua unsur. Daging dan tulang. Daging dan tulang. Belum. Ada lagi, satu lagi? Jasmani dan rohani, Ustaz. Jasmani dan rohani itu tubuh ya, tubuh secara utuh. Sekarang jasad. Jasad kita ini terkandung dari apa saja? Ada dua unsur di sana. Dari padat sama cair, Ustaz. Padat sama cair, ya. Yin yang. Oke, boleh. Jadi tubuh kita, teman-teman sekalian, itu terbentuk dari dua unsur. Tubuh ya, jasad kita terdiri dari dua unsur, organ dan jasad ini. Organ dan anggota gerak. Organ dan anggota gerak. Bagaimana menjaga organ? Menjaga organ dengan mengasupi makanan nutrisi yang bagus. Menjaga anggota gerak dengan menggerakkannya. Udah, itu saja sebenarnya. Nanti teman-teman menemukan kasus di mana orang sakit jiwa karena kurang gerak. Ya, kita ulangi lagi. Tubuh manusia itu terbagi menjadi dua. Ruh dan jasad. Ruh, obatnya penyakit ruh itu cuma datang dari atas. Hablun minallahnya ini harus kuat ke atas. Sedangkan jasad itu terbagi menjadi dua. Organ dan fisik yang harus digerakkan. Berarti menjaga organ itu dengan memberikan asupan nutrisi yang bagus. Konsep halal dan thayyibah, jangan lupa tuh. Ya. Kemudian anggota gerak dengan menggerakkannya. Nanti teman-teman menemukan kasus orang kesemutan. Ternyata jarang gerak. Teman-teman tidak perlu mungkin terlalu capek untuk udah difasdu aja. Udah dibekam aja. Boleh teman-teman sekalian. Tapi mungkin dia kurang gerak. Obatnya apa? Besok pagi jam 7 lari pagi ya. Udah, itu aja. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kita coba kembali mengkoreksi ruh kita dan apa saja yang dapat membahayakan ruh, jiwa yang ada pada tubuh kita ini. Yang pertama adalah yang dapat merusak ruh kita adalah berbicara berlebihan. Banyak ngomong.
Ya. Karena seorang muslim sejatinya berbicara hanya emas yang keluar. Oke. Datang dalam sebuah riwayat teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia itu banyak ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Muka mereka jadi bawah. Kenapa? Illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Karena sebab lisan-lisan mereka. Kita sebagai pengobat nih teman-teman sekalian, ketika bertemu dengan seorang pasien atau teman-teman yang sedang menyampaikan kajian ilmiah tentang kesehatan, akan kelihatan mana orang-orang yang berbicaranya hanya emas dengan orang-orang yang berbicaranya banyak sekali. Isinya akan berbeda. Oleh karena itu di dalam agama kita teman-teman sekalian, kita tuh benar-benar diajari bagaimana berbicara yang hanya bernilai. Coba kalau teman-teman renungkan ini, para sahabat dan para alim ulama itu selalu ketakutan kalau membaca ayat ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teman-teman sekalian, bagaimana orang itu bisa nyaman, tentram hatinya, berbicara semaunya, padahal di sisi kiri dan kanannya ada raqib dan atid yang siap mencatat segala kalimat yang keluar dari mulutnya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Saya kalau baca ayat ini merinding, terus terang merinding. Belum dari tulisan kita itu dicatat oleh para malaikat, teman-teman sekalian. Hari ini Fulan bin Fulan ngomong kayak gini. Dan itu kelak di hari kiamat itu dipaparkan sama Allah seperti slide-slide yang per detiknya ditampilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oke. Berlebihan berbicara ini juga terkadang terapis yang sedang menterapi pasien. Padahal terapis itu teman-teman sekalian, ketika pengkajian itu banyak ngomong memang. Pengkajian kita berusaha mencari titik permasalahan atau akar dari penyakit, itu kita memang mengkaji secara mendalam. Tapi setelah itu kita sambil menterapi, kita sambil mentazkiyatun nafsnya dia, kita sambil memperbaiki akidah dia. Kan kita Tibbun Nabawi nih, kita memberikan terapi bekam misalnya, elektrokupuntur misalnya, atau PTP dan lain-lain, kita ingatkan dia untuk tetap kembali kepada Allah. Ingat, ma yalfidhu min qaul. Di sini kata-katanya nakirah teman-teman sekalian. Qaul, apa saja ucapan, kalimat, kata, illa ladaihi raqibun atid, pasti dicatat oleh malaikat. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang menyatakan dia beriman dengan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Seyuknya nyalah dia berkata baik atau dia diam. Ya. Ini penting sekali untuk kita teman-teman sekalian. Kalau dibawa ke dalam ranah kesehatan ya, lisan ini berhubungan dengan jantung. Banyak ngomong itu akan membuat ekses, menghabiskan energi pada jantung. Ingat, jantung adalah anak dari liver, teman-teman sekalian. Dan jantung membutuhkan yin dari ginjal. Orang yang banyak ngomong, yang omongannya itu ceplas-ceplos begitu ya, yang pokoknya seperti radio begitu ngomong terus, itu nanti cenderung akan menyebabkan kelemahan pada liver, menyebabkan stagnasi pada liver dan mengeringkan ginjal. Orang banyak ngomong itu cenderung tulang belakangnya bermasalah. Biasanya, ya, walaupun tidak mutlak. Di sini kita bisa menggunakan wusing sekalian. Ya. Kemudian hal lain teman-teman sekalian yang perlu kita pahami dalam menjaga hati adalah
memandang berlebihan ternyata dapat memperburuk kondisi kesucian dari jiwa. Banyak memandang. Memandang apa saja? Contoh nih, dalam ranah terapis ya. Teman-teman yang laki kedatangan ibu-ibu misalnya. Seorang terapis yang bijak dalam Tibbun Nabawi, dia akan melihat pasiennya itu sekedarnya saja untuk diagnosa. Sebenarnya teman-teman diagnosa nanti ada diagnosa wajah ya. Diagnosa wajah, diagnosa mata, diagnosa dari bibir, hidung, telinga, kulit. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Oh, bibirnya begini. Oh, lidahnya seperti ini. Begitu ya. Tapi diagnosa itu adalah pemahaman, insting kita yang dibentuk di atas keilmuan yang teman-teman sudah dalami. Ya. Teman-teman yang ibu-ibu nih, mbak-mbak, ibu-ibu, ada pasiennya baru gede nih, laki-laki baru gede gitu kan. Itu juga sama, jadi tidak boleh terlalu dipandang lama. Coba adik bercerita, masnya bercerita diliatin, nggak boleh ya. Nanti malah nggak ketemu tuh keluh-keluh dari penyakitnya, malah terpesona mungkin dengan cara dia berbicara, terpesona dengan cara dia melihat, akhirnya timbul gejolak yang tidak baik di dalam hati. Ini tipis, ini lembut sekali teman-teman sekalian, tapi kita harus peka. Saya punya dosen teman-teman sekalian, beliau kalau ada pasien datang, kalau perempuan ditangani oleh istri beliau, tapi diagnosa dan anamnesa tetap dilakukan sama beliau sebagai seorang laki-laki begitu. Pasien datang langsung dilihat dari atas ke bawah, udah. Setelah itu beliau nunduk. Ketika butuh melihat, beliau menghadapkan matanya kepada pasien itu, kemudian nunduk lagi. Menjelaskan kadang dengan papan tulis, ibu sakitnya di sini, kita obatnya dengan ini. Saya memperhatikan itu di rumah beliau, ternyata itu memberikan efek yang sangat bagus untuk ketenangan hati sebagai seorang terapis. Ya. Kalau kita ambil satu ayat yang mungkin teman-teman sudah hafal. Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah untuk orang-orang mukmin untuk menurunkan pandangan mereka. Ini ayat ini memang eksplisit kepada lawan jenis. Di dalam dunia pengobatan teman-teman sekalian ini umum nanti. Umum ya. Jadi kita misalnya saya atau antum ada anak yang baru haid misalnya atau anak yang masih usia kelas 6 SD, kelas SMP yang belum haid tapi memiliki poros wajah yang Masya Allah begitu. Kita juga harus bisa menundukkan pandangan. Walaupun sebenarnya masih boleh untuk dilihat ya, tapi untuk menjaga ketenangan hati sebagai seorang praktisi Tibbun Nabawi ini harus kita lakukan. Tapi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah pujian. Hati-hati terhadap pujian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu kadang-kadang beliau menangis kalau dipuji. Imam Ahmad rahimahullah menangis kalau dipuji. Kita kalau dipuji kemudian kita bangga, hati-hati. Khawatirnya keilmuan kita tidak berkah. Ya. Kalau teman-teman tidak hafal doanya, doa yang ketika dipuji udah istighfar sama Allah. Ya Allah, saya banyak salah. Maafkan hamba karena pujian saudara hamba kepada hamba. Sekali lagi teman-teman sekalian berbicara tentang tazkiyatun nafas dalam bidang holistik Tibbun Nabawi itu Masya Allah. Kita harus bisa memahami sampai mendetail sebuah sarana dan prasarana dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak hanya maknanya saja misalnya kayak tadi misalnya ya jaga pandangan. Oh kita menjaga pandangan dari hal-hal yang haram saja, tidak. Sedetail itu kita harus
coba untuk memahami dan mengolah jiwa kita, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang dapat merusak hati adalah makan berlebihan. Ya. Jadi semuanya dimakan. Apalagi di zaman ini teman-teman sekalian semuanya serba instan nih. Ya. Dalam hal makan memakan teman-teman sekalian ada satu konsep menarik sebenarnya yang insya Allah sudah teman-teman hafal juga. Ketika Allah mengatakan makan dan minumlah oleh kalian begitu dari apa-apa yang halal dan thayyib. Pertanyaan, halal nanti arahnya kemana dalam tubuh manusia? Ada yang mau coba? Silahkan. Dengan halalnya makanan, insya Allah kita akan melakukan hal-hal baik, hal-hal positif, Ustaz. Sementara ketika kita memasukkan makanan yang haram, kita lebih cenderung berbuat maksiat, Ustaz. Ya, betul sekali. Halal akan mempengaruhi jiwa secara langsung. Kalau thayyib, itu akan mempengaruhi organ tubuh manusia. Betapa sayangnya Allah sama kita, teman-teman sekalian. Tubuh kita terdiri dari roh dan jasad. Tadi kita sudah sebutkan. Dan Allah sudah menciptakan makanan dan minuman yang sangat beragam. Tapi Allah kasih kita SOP nih. SOP-nya, nih saya kasih kalian makanan yang begitu banyak. Ingat SOP-nya halal dan thayyib. Kenapa? Halal akan mempengaruhi roh seseorang, jiwa seseorang. Thayyib akan mempengaruhi fisik seseorang, organ seseorang. Ingat teman-teman sekalian ya. Sakit jiwa bisa disebabkan oleh sakitnya fisik. Dan sakitnya fisik juga bisa disebabkan oleh sakitnya jiwa. Makanya hebatnya holistik itu adalah melihat secara langsung jiwa dan raga. Dalam sekali pengkajian itu kita harus tahu nih, ini arah jiwanya kemana, jiwanya tipe apa, kemudian organnya ini sakit apa. Begitu. Ya, baik. Tadi kita sebutkan adalah makan berlebih. Ingat teman-teman sekalian, penyakit itu datang banyak dari perut. Nabi SAW mengatakan, "Ma mala banu Adam wi'aan asyarran min batnih." Tidak ada tempat yang lebih buruk dari tubuh manusia yang diisi oleh seseorang daripada perutnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena perut ini tadi, halal thayyib tadi. Kalau semuanya diisi, itu akan mempengaruhi psikis seseorang, jiwa seseorang, dan mempengaruhi organ seseorang. Makanya kenapa nih sekarang itu penyakit itu beragam, teman-teman sekalian. Karena makanannya beragam. Penyakit fisik ya. Kemudian penyakit roh, penyakit jiwa juga beragam. Kenapa? Karena yang masuk juga beragam. Begitu ya. Ada satu konsep nih saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Menyembuhkan penyakit fisik maupun jiwa, salah satunya adalah kita membenahi isi piring kita. Dengan konsep, kalau di Tibur Nabawi itu dikenal dengan konsep panas dingin. Konsep panas dingin ini teman-teman sekalian ternyata dia satu frekuensi dengan tubuh kita. Kalau roh kita itu yin misalnya, kemudian roh kita itu yin misalnya, kemudian tubuh kita itu adalah yang, maka makanan halal thayyib itu yaitu menyembuhkan roh, menyembuhkan jasad. Ya. Kalau kita korek-korek nih kehidupan baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau makannya apa sih? Kurma dengan apa misalnya mentimun gitu ya. Kemudian ada madu dengan air zam-zam. Ya itu saja begitu. Daging dengan roti kering. Kalau kita sekarang apa teman-teman sekalian? Ada bakso, ada es teh, ada nasi goreng, sebentar nasi kebuli, gudeg, semuanya masuk. Sehingga penyakit itu juga akan beragam. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya yang dapat merusak hati adalah, ini masih bagian dari lisan, tadi saya lupa menyampaikan, gemar berkomentar. Gemar berkomentar.
Contoh, saya sangat terkesan dengan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya sampaikan ya apa kata beliau, pernah nggak teman-teman di sini yang suka ngomentarin orang? Contoh misalnya, ada orang berjerawat, ih banyak jerawatnya nih orang nih. Ada orang yang ngapunten perutnya kembung, buncit. Wah ini perutnya buncit nih. Ada yang gemuk, dipanggilnya gemblong misalnya. Atau apalah. Ada kekurangan yang ada pada tubuh manusia, pada tubuh saudaranya itu dikomentari. Ada yang pernah seperti itu teman-teman? Rambutnya acak-acakan, ih gimbal nih. Giginya tidak sempurna, ih ompong nih. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dijadikan sesuatu yang lucu atau sesuatu yang bisa diolok-olok begitu itu dijadikan sebagai sebuah candaan. Ingat teman-teman sekalian, konsep dari para sahabat kita. Saya akan ceritakan apa kata Umar sekarang. Bagaimana mereka menahan lisan mereka dari hal-hal yang dapat merusak hati mereka. Umar radhiyallahu taala anhu, saking beliau takut lisan beliau itu salah begitu, beliau sampai mengatakan kepada diri beliau, menasihati kepada sahabat, saking takut saya dengan bahaya lisan, seandainya Allah menghukum saya, gitu katanya beliau, kalau saya melihat seorang wanita hamil yang perutnya kembung, perutnya buncit, dia lagi hamil kan perutnya besar nih perempuan. Kemudian saya, kata Umar, mengatakan, ih perut ibu itu besar ya, itu sudah cukup Allah menghukum saya untuk membuat saya hamil. Teman-teman bisa pahami nggak kalimat ini? Ketika seorang wanita lewat, dia mengajarkan kepada teman-temannya, para sahabatnya, tentang, kalau orang Jawa mungkin bilangnya hukum karma ya, dibalas begitu sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Umar memberikan gambaran kepada sahabatnya, kalau saja ada seorang wanita lewat, wanita hamil, yang perutnya sudah besar 9 bulan begitu, kemudian aku mengatakan, ih perut wanita itu besar, karena kalimatku itu Allah sudah cukup menghukumku menjadikan aku hamil, membuat perutku besar. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Ini sebenarnya kunci sukses untuk para terapis untuk hidup sehat. Ketika teman-teman kedatangan seorang pasien, apa kalimat pertama yang teman-teman harus ucapkan? Ada yang coba menjawab nggak? Ini akidah loh teman-teman dalam pengobatan. Supaya kita terhindar dari penyakit pasien-pasien kita tuh yang sudah di sini mungkin yang sudah ada puluhan ribu menyembuhkan orang. Pernah nggak berdoa ini begitu? Bisa difahami maksud saya? Apa yang harus kita ucapkan ketika pasien datang pertama kali? Ini harus dihafal nih. Ada yang tahu nggak? Jangan. Alhamdulillahilladzi. Apa itu? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa fadalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Itu harus dihafal oleh semua praktisi kesehatan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat? Siapa saja mengucapkan kalimat ini, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka atau mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka Allah akan melindungi dia dari penyakit yang orang itu hadapin begitu sampai dia mati. Walaupun teman-teman menyembuhkan seseorang penyakit flu misalnya, berdoa Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu sudah cukup buat Allah ngejaga kita dari penyakit yang sedang dihadapin oleh orang itu. Kalaupun kita kena nih misalnya nih, kita kena penyakit itu misalnya, itu grade-nya itu kecil gitu teman-teman sekalian. Kalau dia penyakitnya misalnya muntaber ya atau batuk pilek lah begitu, ini berminggu-minggu, mungkin kita hanya 2 hari, 3 hari, atau cuma sehari setengah, begitu ya. Jadi ingat doa ini teman-teman sekalian. Bayangkan ketika teman-teman dalam sebulan, setahun menangani 100 macam penyakit,
Dengan doa yang teman-teman lafalkan tadi, Allah hindari teman-teman dari 100 penyakit yang sudah teman-teman bantu orang-orang. Oke, poin ini bisa dipahami teman-teman ya. Oh, ini ada yang chat nih, bisa di-share doanya. Coba nanti kita, teman-teman yang sempat nulis bahasa Arabnya atau bahasa Indonesia, silahkan dijawab di kolom chat untuk teman kita ini. Baik. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian. Sebenarnya masih banyak sekali, cuman ini yang terakhir aja ya. Yang dapat merusak ketentraman dari tazkiyatun nafas kita adalah qalilun minadz dzikr atau qillatuz dzikri, sedikitnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, ini sudah clue dari baginda dari Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tazkiyatun nafas itu kan arahnya untuk mensucikan hati, menenangkan hati. Tetapi sayangnya banyak kita yang terkadang lupa dengan poin ini. Padahal Allah tuh sudah ngasih clue-cluenya. Wahai hambaku, ketenangan hati itu adalah kejayaan kita hidup di dunia. Caranya apa? Salah satunya adalah nih, zikir kepadaku. Teman-teman ingat nggak apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'in zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Hamba yang gemar lisannya itu zikir sama Allah. Allah juga ingat sama dia. Kalau kita ingat nih cerita dari guru kita Prof. Rahmat ya, ketika beliau berada di kesulitan-kesulitan, ada aja yang menolong. Teman-teman di sini juga pasti sudah punya pengalaman. Ketika teman-teman merasa terdesak oleh sesuatu, ada saja yang menolong. Bayangkan, ketika teman-teman lebih dekat lagi dengan Allah, apa pertolongan Allah yang akan datang selanjutnya? Pasti lebih besar, pasti lebih hebat. Seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, bebas ya insya Allah. Karena materi tazkiyatun nafas ini sebenarnya kita bisa memahami apa itu tazkiyah sebenarnya dan apa itu nafas. Intinya adalah bagaimana kita mengembalikan hati kita kepada ketenangan. Ingat teman-teman sekalian, Nabi kita mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti barisan-barisan. Kalau boleh digambarkan itu seperti burung-burung ya. Jadi burung merpati akan berkumpul dengan burung merpati, burung elang berkumpul dengan burung elang, cendrawasih berkumpul dengan cendrawasih. Begitu juga dengan jiwa kita. Saya bisa berkenalan dengan antum semua, mungkin kita sefrekuensi. Kita punya tujuan pensucian jiwa yang sama. Mensucikan hati, membantu orang dengan pengobatan Tibun Nabawi, dan seterusnya. Pasti teman-teman dari para praktisi ruqyah jauh lebih memahami tentang tazkiyatun nafas. Saya sudah mohon izin tadi ya, pertama ini untuk coba berbagi poin-poin yang sejauh ini sering luput dari para penyehat klasik, bahkan dari medis, apalagi di medis ya, karena saya juga orang medis, apalagi di medis teman-teman sekalian biasanya hilang. Kadang-kadang pasien itu datang ngeyel-ngeyel dimarahin. Jadi kalau kita sebagai praktisi klasik, pasien ngeyel jangan dimarahin, disantunin. Ya, nanti banyak loh teman-teman menemukan pasien itu ngeyel. Salah satunya apa pasien ngeyel? Kita udah bilang, ibu, bapak, jangan makan ini dulu ya. Kemudian dia mengatakan, loh itu kan enak. Itu sudah ngeyel sebenarnya. Itu udah jiwanya sudah harus dibenahi itu. Kalau saya nanti ditempiling tapi dengan kata-kata mau sehat enggak gitu ya, karena itu sebenarnya sudah jadi benteng tersendiri. Kalau ada pasien kita begitu biasanya sembuhnya rada lama, bahkan sulit. Tapi sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi, silahkan. Tafadol, ingin bertanya, dibuka mikrofonnya. Kang Afrizal, kita sampai jam berapa ya?
Kita harusnya sampai jam 9.30 tadi. Ya. Tapi Masih. ini tadi lihat kondisi aja. Oh iya, siap. Ya, silakan Pak Sudarlan. Ayo Ustaz Sudarlan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatannya ya. Ini yang ke pertemuan berapa kali tentang tazkiyatun nafs. Memang panjang perjalanan pembahasan tazkiyatun nafsnya panjang sekali. Jadi ya, betul. Mau ditanyakan Ustaz, ya mungkin ini lebih kepada pribadi dan ini menjadi sebuah introspeksi diri anak sendiri mungkin. Yang mau ditanyakan bahwasanya ya namanya hidup itu tanpa kita setiap hari atau setiap perjalanan hidup itu tidak ada perjalanan yang mulus begitu saja dan kita tidak terlepas daripada masalah-masalah hati setiap harinya dan bahkan setiap detiknya Ustaz. Jadi terus terang saja mungkin sekalian curhat ya di grup ini ya bahwasanya dari sekian lama berorganisasi dan lebih kurang sekitar dari tahun 2015 itu sudah tinggalkan organisasi dan bergabung kembali itu di bulan 12 tahun lalu ketika Prof. Rahmat membuka Trainer of Trainer untuk Bekam ini. Jadi sebelum-sebelumnya pernah kita mengalami bahwasanya banyak goncangan-goncangan dengan organisasi yang kita bentuk dan ketika kita sedang berjalan dengan baik ada saja racun-racun yang menusuk-nusuk gitu ya, sehingga tidak hanya anak bahkan teman-teman yang lain juga akan mengenai racun-racun tersebut yang sehingga kita mencoba untuk memaafkan orang-orang tersebut dan kita sebenarnya bukan memutuskan silaturahmi ya kan, tetapi ya kita menghindari penyakit-penyakit itu akan muncul kembali. Nah, gitu. Jadi kita insya Allah kita sudah memaafkan orang-orang yang memang ya yang pertama mengobrak-abrik organisasi ini dan kemudian sampai mengobrak-abrik hati-hati teman-teman yang lain juga. Ya, tapi sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu dengan teman-teman yang membuat ulah ini, yang membuat racun di dalam organisasi ini. Ya, sebabkan ketika bertemu itu akan muncul sedikit luka-luka yang memang sebenarnya sudah mau sembuh gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang sebelumnya dan kemudian diampuni juga dosa-dosa kita, dosa-dosa teman yang lain yang mungkin sudah pernah mengalami ini, yang kita memang sudah terkena lah sebelumnya. Secara pribadi seperti itu. Dan ini bagaimana yang sehingga secara permanen ya kita bisa berjumpa kembali sebagaimana saudara kita dan kemudian penyakit atau racun-racun yang sudah menusuk dan mengganggu hati kita itu kembali sembuh sebagaimana normalnya manusia. Itu saja mungkin Syed. Syukran jazakallah. Mohon penjelasan dan ya obatnya. Ya, gitu. Baik teman-teman sekalian, dari penjelasan beliau pun sebenarnya sudah ada jawaban ya. Beliau sudah mengatakan kita sudah memaafkan. Memang memaafkan itu berat. Memaafkan itu cenderung meninggalkan luka sekalian. Dan luka di hati itu, kalau teman-teman luka di kulit kemudian ditutup, kadang-kadang susah sembuhnya, apalagi ini di dalam. Dan itu adalah jiwa yang kena. Saya teringat dengan sebuah hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, teman-teman sekalian. Ketika kita memaafkan seseorang, semakin kita memaafkan seseorang, Allah semakin memaafkan kita. Mungkin ini cukup menjawab persoalan sakitnya hati kita selama kehidupan ini berjalan, teman-teman sekalian. Kita akan menemukan banyak orang yang menyakiti kita dengan lisan, dengan mata, dengan perbuatan.
Tapi ingat, kita harus mampu memaafkan orang. Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ingat bahwa orang-orang yang mampu menahan amarah ketika mereka mampu marah dan memaafkan manusia, Allah sangat cinta dengan orang-orang ini. Ingat juga satu hal teman-teman sekalian, ad-dunya sijnul mu'min. Kita lagi di penjara nih di kehidupan dunia kita nih. Wa jannatul kafir, ini bagi orang-orang kafir itu sebagai surga. Kita diuji dengan setiap hal itu untuk menaikkan derajat kita. Saya, antum, dan kita semua punya ujian dengan jenis yang berbeda-beda. Tapi selalu ingat, ujian itu datang karena Allah cinta sama kita, teman-teman sekalian. Ingat sebuah riwayat, innallah, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan, kalau Allah lagi cinta sama hambanya, ibtalahu, dengan caranya Allah akan menguji mereka. LKHI ini, kita lagi di LKHI ini, kita banyak diserang oleh orang-orang di sana. Sebenarnya kita di atas mereka. Kalau saya pribadi menanggapi itu, alhamdulillah, kita lagi dikejar nih, ya udah kita lari aja, lari untuk menuju bintang yang lebih tinggi dari kesuksesan yang sudah kita dapati. Begitu juga dengan teman-teman pribadi yang punya rumah terapi, menjadi praktisi A, B, C. Ketika ada yang mencoba mencemooh, alhamdulillah, saya lebih tinggi daripada dia. Tapi ingat teman-teman sekalian, ketika kita merasa seperti itu, jangan sampai masuk kesombongan ke sana. Ya, kebanggaan dengan kesombongan itu tipis sekali, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman bisa menjaga kebanggaan itu tulus, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang mulus. Ketika teman-teman merasakan kesombongan itu dan menjadikan teman-teman angkuh, maka ilmu yang teman-teman dapatkan akan lumpuh, akan rusak, teman-teman sekalian. Kira-kira itu mungkin jawaban saya untuk kita semua. Dan akhi Sudarlan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Saya nggak tahu sih. Apa nih? Ada yang curhat lagi nih dari Hong Kong. Banyak banget nih. Barang saya orang. Begitu kira-kira akhir. Bisa yang lain boleh menambahkan karena waktu masih lama. Boleh ditambahkan oleh yang lain. Silahkan. Sudah cukup ya. Kak Maria, jadi pribadi yang bisa memaafkan dan ikhlas itu susah. Betul, karena pahalanya besar, teman-teman sekalian. Yang pahalanya besar tuh biasanya sulit-sulit. Jadi ya, wastabir, sabar ya. Cuman itu mungkin ya obat ampuh. Sabar. Apa nih? Afwan, kalau berkomentar lewat ketikan, misal di komen status secara berlebihan, istilah sekarang netizen, apa bisa merusak hati, merusak rezeki kita, sedangkan tidak pernah bertatap muka, saling mengenal, berkomentar karena mengikuti alur status yang diupdate. Hati-hati nih. Kalau di dalam TCM ya, nanti saya ini biasanya menyimpulkan ini bisa kayak gini nih, yang suka komentar-komentar di nanti arahnya ke liver yang rising. Jadi liver yang excess nanti. Ya. Jadi kalau saya sih boleh menyarankan kepada teman-teman semua, jangan banyak-banyak komentar di Facebook, di Twitter, di mana-mana. Kalau butuh komentar, komentarnya yang kira-kira ada manfaatnya lah begitu. Apakah merusak hati? Iya, merusak hati. Secara klasik juga akan sangat merusak hati, teman-teman sekalian. Contoh nih, ada kasus, kemudian terkadang kita nulis komentar sambil kesel nih. Ini orang kok nggak paham-paham gitu ya. Kan kita kesel tuh. Kita nggak kenal sama dia, kita marah-marah sendiri, kita yang sakit-sakit sendiri. Makanya perempuan terutama nih, paling banyak susah BAB. Salah satunya itu karena itu.
Ada pasien datang ke sini, saya kesel nih gitu. Cerita, kesel karena apa? Saya nemuin status orang begini. Saya komen, saya dibalas. Saya jawab, antum kenal sama orang itu? Enggak. Ya udah, ngapain diladenin kan begitu. Antum yang sakit-sakit sendiri. Ya, gitu. Ya jadi udahlah, nggak usah diikutin. Kecuali memang harus kita sampaikan dan kita mungkin bisa memberikan jawaban sih, tidak masalah insya Allah. Oke, Ustadz. Iya. Nah, kita coba lagi apakah ada pertanyaan kembali yang ingin disampaikan secara langsung? Ya. Ya, boleh. Silakan. Masih ada lagi enggak? Pak, ada pertanyaan kembali? Silakan, Kang Asep. Assalamualaikum Ustadz. Ini mungkin kasusnya teman saya pribadi yang keseringan komen di Facebook, Wallahu alam, akhirnya dia sering interaksi sama janda atau anak gadis, tapi ketika mereka interaksi, dia menyikapi sampai kadang jam 1 malam, jam 12 malam, jadi obrolan. Tapi ketika ada pembicaraan ke arah serius, kawan saya bilang, kalau dia udah punya istri, udah punya anak, akhirnya beberapa orang sakit hati karena kejadian itu. Menyikapi kawan ini supaya bertobat itu gimana Ustaz? Solusinya? Syukran Ustaz. Harus dipentung mungkin ya. Selain dari situ didoakan Ustaz. Iya, didoakan, dinasihatin. PHP. Ya inilah salah satu keburukan yang mungkin dinikmati oleh sebagian orang ya. Apalagi fotonya di sana itu wow gitu ya. Biasanya laki-laki ini juga ikut ke bawah arus nih. Diajak serius malah hilang kemana. Iya. Harus dipentung kalau saya. Harus diruqyah ya. Diingetin saja insya Allah. Nanti antum dapat pahala dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Insya Allah. Kira-kira seperti itu jawaban kita. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke pesan ini. Tuh, sambil saya baca pesan. Ini ada mungkin bukan bertanya, bukan menambah, tapi mungkin Ustaz bisa menjabarkan. Ada satu ketika kebiasaan Imam Syafi'i, ya ketika dia mau tidur itu adalah mengingat semua kegiatan yang di pagi hari sampai malam hari, yang dimana beliau itu salah satunya apabila beliau itu sedang menyinggung perasaan orang lain atau berbuat salah dengan orang lain, maka dia berniat untuk memaafkan ya di malam harinya, ya sehingga kebiasaan beliau itu yang bisa menghantarkan tidurnya, menghantarkan kenyenyakan tidurnya, karena beliau apabila tidak melakukan hal ini maka beliau tidak akan bisa tidur di malam hari. Ini kebiasaannya Imam Syafi'i yang ana dari hasil bacaan. Ini mungkin bisa dikembangkan Ustaz. Baik. Satu, Al-Imam Asy-Syafi'i ini memang beliau, dan tadi saya ingin menyampaikan ini sih sebenarnya. Dalam konsep agama teman-teman sekalian, garis bawahi kalimat ini teman-teman sekalian. Jangan pernah menyiapkan musuh di hari kiamat. Ini sebenarnya yang menjadi pendongkrak keimanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setiap kali beliau tidur, setiap kali beliau sebelum tidur tuh beliau mengkoreksi sepanjang hari itu saya sudah ngapain. Ada yang beliau sakitin, beliau harus minta maaf di malam itu atau besok sesegera mungkin. Ada yang mungkin beliau zalimi, beliau segera minta maaf di malam itu. Sampai ini kalau sebuah kisah di dalam beberapa asar ya, ada sahabat yang membawa pedang, tapi pedangnya terhunus ya teman-teman sekalian. Saya lupa nama sahabatnya ya. Kemudian sahabat ini ditegur, wahai sahabatku, hati-hati pedangmu bisa menyakiti saudaramu. Padahal cuma dibawa aja begitu. Tapi mungkin ada orang yang kesabet sedikit, tidak sadar loh ini
Itu bisa dituntut di hari kiamat. Sebegitunya Allah menjaga ketentraman antara satu manusia dengan manusia yang lain. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i, teman-teman sekalian, sebelum tidur itu pasti mengkoreksi diri. Nah, mujahadatun nafas dan muhasabatun nafas sebenarnya itu. Temanya itu ya itu. Jadi setiap hari itu kita mengkoreksi diri. Teman-teman ingat kan apa sebuah kalimat yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu? Coba deh kalian koreksi diri kalian sebelum kalian mengkoreksi orang lain. Oke. Nah, apa manfaatnya teman-teman sekalian? Tadi yang saya sampaikan di awal, jangan pernah simpan musuh di hari kiamat. Jadi siapapun orang yang pernah kita sakiti, minta maaf segera di hari itu. Kemudian yang kedua, catat kalimat saya teman-teman sekalian. Jangan inapkan masalah. Jangan inapkan masalah. Ada masalah dengan orang di hari itu, selesaikan di hari itu. Kalau bisa ya, jangan nunggu besok lah gitulah. Ada masalah sama pasangan hidup sekalipun, pada hari itu kita sebagai laki-laki nih minta maaf walaupun istri yang salah. Minta maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Kita udah dapat pahala maaf nih. Dan dia pasti juga akan mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang tentang tidur. Tidur dengan hati yang bersih itu akan menciptakan kualitas dan kuantitas tidur yang bagus. Tidur teman-teman sekalian berhubungan dengan organ sebenarnya. Organ apa saja? Jantung, kemudian liver, kemudian ginjal. Tapi didominasi oleh jantung dan liver. Makanya titik bekam yang paling sering dan tidak pernah ditinggalkan itu titik liver sebenarnya. Titik liver dan titik jantung. Al-kahil itu adanya di atas ya. Itu kalau di otak-atik tuh nanti arahnya ke arah jantung dan liver secara jiwa. Karena setiap jiwa itu akan naik ke atas, maka liver dan jantung itu akan selalu disentuh. Kemudian di umum mugif, kemudian di jintang nih kalau teman-teman PCM. Nah, makanya apa sih korelasi antara meminta maaf, kemudian introspeksi diri dengan kualitas tidur? Ini kalau saya boleh jabarkan ke kualitas tidur ya. Karena kesehatan jantung dan liver. Maka kalau ada orang yang susah tidur nih, insomnia, itu pasti yang bermasalah di organ yang dua itu. Jantung dan liver. Sebabnya apa? Banyak sebabnya. Salah satunya mungkin lagi punya masalah sama orang, tapi berusaha bersembunyi. Kira-kira seperti itu, akhi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Izin bertanya, kalau sudah minta maaf sama orang yang tidak mau ngomongin kita, bagaimana solusinya? Karena tidak mau maafin kita, padahal sudah 2 tahun nggak mau ngomong, sudah dikasih hadiah juga nggak mau diterima. Kalau sudah minta maaf sama orang yang tidak mau ngomong kita, artinya kita sudah minta maaf sama orang begitu ya mungkin ya. Solusinya bagaimana? Alhamdulillah. Tugas kita teman-teman ketika menyakiti orang itu sebenarnya cuma minta maaf. Perihal dia memaafkan atau tidak itu sudah jadi urusan dia. Jadi ketika kita berbuat dosa nih sama seseorang, ingat ya, ketika kita berbuat dosa sama orang, berbuat salah sama orang, kita sudah berbuat 2 dosa sekalian. Dosa kepada ini dan dosa kepada Allah yang menciptakan manusia itu. Ketika kita meminta maaf, kita sudah meminta maaf kepada Allah yang menciptakan orang itu dan kita sudah meminta maaf kepada dia. Kewajiban kita selesai. Perihal dia memaafkan kita atau tidak itu urusan dia sama Allah. Udah selesai kita. Apalagi tadi sudah sampai dikasih hadiah ya, itu sudah markotop lah, sudah bagus sekali. Bagus, Masya Allah. Jika kita telah memaafkan, ini kok banyak yang memaafkan nih, banyak salahnya nih sama orang nih. Tapi kadang hati kita masih terasa terluka. Apakah itu kategorinya kurang ikhlas atau apa, dan bagaimana mengikhlaskan? Bagaimana yang dikatakan ikhlas setelah memaafkan? Ikhlas setelah memaafkan adalah merangkul kembali. Jadi kita sudah disakitin nih. Dan kita sudah sangat-sangat terluka hidup kita begitu.
Kemudian kita sudah memaafkan dia, tapi luka itu masih ada di hati kita. Ikhlas yang sesungguhnya adalah udah kita rangkul lagi, ajak makan, ajak berteman kembali seperti sedia kala. Ikhlas itu kan menutup, teman-teman sekalian. Ikhlas itu adalah mengobati, ikhlas itu adalah menutupi luka, walaupun luka itu masih ada. Seperti misalnya kita lagi marah sama orang, tapi kita sudah memaafkan. Muka kita ini bisa geram, semua dia bisa marah, tapi kita tutupi dengan tersenyum kita. Itu akan melatih hati kita menjadi lebih ikhlas. Intinya adalah memaafkan, kemudian rangkul kembali. Kalau memang itu teman yang baik. Bagaimana cara kita memaafkan dengan ikhlas orang yang sudah menzalimi dan memfitnah kita? Karena sampai sekarang saya belum bisa memaafkan. Bibir saya terasa kaku bila ingin berkata saya ikhlas dan memaafkan. Ini tergantung kasus ya. Tapi secara umum sih teman-teman sekalian, memaafkan itu terus terang, memaafkan itu memang berat, tapi pahalanya besar. Sekarang kita mau mencari pahala atau kita mau bersemayam dengan beratnya rasa nggak mau mengucapkan maaf atau nggak mau memaafkan orang lain. Itu pilihannya teman-teman sekalian. Saran saya sih maafkan aja. Nabi alaihi salatu wassalam pun pernah difitnah ini dan itu, tapi beliau memaafkan. Ketika orang-orang yang menzalimi beliau orang yang pertama menjenguknya ketika sakit. Berat teman-teman sekalian. Tapi ya udahlah. Hidup cuma sekali. Jangan cari musuh. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita akan dihisab, dia juga akan dihisab. Jadi kita cari aman. Begitulah. Kira-kira begitu teman-teman ya. Tapi ini sudah habis. Ada lagi nih. Ikhlas setelah difitnah. Memaafkan bisa mendatangkan rezeki dari Allah yang tak diduga-duga. Nah, itu yang saya alami. Itu sudah dijawab ya. Pokoknya segala kebaikan akan memberikan kebaikan setelahnya. Saya lupa nih perkataan siapa ya. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, atau Imam Malik rahimahullah ta'ala. Setiap kebajikan itu punya saudara-saudaranya, dan setiap keburukan juga punya saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita akan didatangi oleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi ketika kita melakukan satu keburukan, maka keburukan yang lain akan mendatangi dan menghampiri kita. Kira-kira seperti itu ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Silakan ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, maka kesimpulan akhir nih. Masih ada lagi teman-teman? Baik. Kesimpulan akhir aja Ustadz. Baik. Kesimpulan kita teman-teman sekalian tentang tazkiyatun nafas ini tidak pernah ada hentinya. Terus kita bermuhasabah. Mujahadatun nafas itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu mentazkiyah nafas kita. Tazkiyah itu ingat teman-teman sekalian ya. Tazkiyah itu adalah cuci, mencuci, suci, mensuci. Jadi terus kita menilik hati kita, menilik perbuatan kita, menilik kapasitas dan kapabilitas keimanan kita agar diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Ingat teman-teman sekalian, dosa itu seperti segelas racun. Dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak kita tahu, kalau kita minum itu pasti akan membahayakan kita. Sebagaimana kebaikan itu adalah seperti segelas madu. Kita tahu itu madu atau tidak, kalau masuk ke dalam tubuh kita pasti akan memberikan manfaat untuk tubuh kita. Ingat teman-teman sekalian, tazkiyatun nafas tidak pernah henti sampai kita menutup hayat kita. Terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maafkan orang-orang yang menzalimi kita. Fokus terhadap diri kita sendiri. Berikan yang terbaik kepada orang lain tanpa pamrih. Jaga lisan, jaga hati, jaga pandangan, jaga tubuh kita dengan makanan-makanan yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat yang terakhir teman-teman sekalian, liver hati kita
menjadi raja, menjadi komando terhadap semua rasa dan jiwa pada organ kita. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa jantung, liver, paru-paru, limpa, ginjal punya jiwa. Jiwanya ginjal apa kemarin dulu? Takut. Jiwanya paru-paru sedih. Semua yang berlebihan akan menyakiti liver dan akan menyakiti jantung. Tazkiyatun nafas adalah menjaga semuanya itu tetap stabil. Tetap stabil dan tetap berada di atas ketenangan. Secara agama, terus dekatkan diri kepada Allah. Secara fisik, jaga fisik kita untuk tetap berada di atas keseimbangan. Untuk hati, jaga semua rasa dan asa yang ada pada hati, supaya hidup ini selalu dalam ketentraman dan kebaikan. Demikian dari saya teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang dan salah datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Kelebihan dan ilmu yang mulia datang dari Allah Azza wa Jalla. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Ustaz Afrizal. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran terhadap Ustaz Hadi. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan pahala yang berlimpah untuk semuanya, dan Ustaz Hadi yang telah membagikan ilmunya. Insya Allah